Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura, NPM 19040001. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran. Teori belajar dan pembelajaran. Teori belajar ada 4. Yang pertama, behaviorisme, yang kedua, kognitivisme, yang ketiga, konstruktivisme, dan yang keempat, humanisme. Yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Yang pertama, teori belajar behaviorisme menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Yang kedua, perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulan yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Yang ketiga, stimulan adalah lingkungan belajar anak yang menjadi penyebab belajar. Yang keempat, respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulan. Dan yang terakhir yaitu belajar berarti penguatan ikatan asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku, stimulan, dan respon. Tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama, koneksionisme dengan tokohnya Thorndike. Yang kedua, classical conditioning dengan tokohnya Pavlov. Yang ketiga, operant conditioning yang dikembangkan oleh Skinner. Yang keempat, systemic behavior yang dikembangkan oleh Hull. Yang kelima, continuous conditioning yang dikembangkan oleh Guthrie. Kekurangan teori behavioristik. Yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Dan yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Adapun kelebihan teori behavioristik ialah: pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Yang kedua, materi yang diberi sangat detail. Dan yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Belajar kognitif ialah sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan menelaah bagaimana orang berpikir, mempelajari konsep, dan menyelesaikan suatu masalah. Aliran teori kognitif. Yang pertama, teori Gestalt. Yang kedua, teori Piaget. Yang ketiga, teori menurut J.A. Brunner. Dan yang terakhir, teori menurut Althusser. Hukum Gestalt. Pokok hukum Prägnanz. Tambahan yaitu hukum kesamaan, hukum keterdekatan, hukum ketertutupan, dan hukum kontinuitas. Teori belajar Piaget. Pertama, suatu proses genetik yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Yang kedua, kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda secara. Tahapan proses belajar Piaget. Pertama, asimilasi, yang kedua, akomodasi, yang ketiga, ekuilibrasi atau penyeimbangan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang
Yang pertama, lingkungan fisik, yang kedua, kematangan, yang ketiga, pengaruh sosial, dan yang terakhir, proses pengendalian diri. Kelebihan dan kekurangan belajar kognitif. Adapun kelebihan, yang pertama menuntut siswa aktif. Kedua, guru dituntut membuat strategi baru. Ketiga, perbedaan individu diperhatikan. Yang keempat, belajar menyenangkan. Yang kelima, siswa aktif. Yang keenam, belajar sesuai minat, keinginan, tujuan siswa. Yang ketujuh, yaitu diterapkan pada pendidikan formal dan non-formal. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, insight tergantung pada kemampuan dasar. Yang kedua, tidak cocok pada pola meniru. Yang ketiga, biaya besar. Yang keempat, siswa sulit mengejar ketinggalan. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Belajar menurut teori konstruktivistik. Belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan yang lebih menekankan pada kebebasan menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif, juga terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Contoh teori belajar konstruktivistik. Pertama, seorang anak merasa sakit terkejut api. Berdasarkan pengalamannya, terbentuk skema kognitif pada diri anak tentang api, bahwa api adalah sesuatu yang membahayakan orang, karena itu harus dihindari. Semakin dewasa, pengalaman anak bertambah ketika melihat ibunya memasak dengan menggunakan api, maka skema kognitif tersebut akan disempurnakan, bahwa api tidak harus dihindari tetapi dimanfaatkan. Karakteristik teori belajar konstruktivistik. Yang pertama yaitu pentingnya proses kegiatan belajar dan evaluasi belajar. Yang kedua, peran siswa lebih utama dalam proses belajar. Yang ketiga, peran pendidik lebih sebagai tutor, fasilitator, dan mentor. Yang terakhir yaitu mengembangkan strategi alternatif untuk memperoleh dan menganalisis informasi. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dalam proses pembelajaran konstruktivistik, siswa dituntut untuk bisa berpikir aktif dalam belajar. Selanjutnya, kelebihan konstruktivistik dalam pembelajaran bisa adanya grup. Yang terakhir, pembelajaran terjadi lebih kepada ide-ide dari siswa itu sendiri. Namun, adapun kekurangannya, yang pertama, kekurangan apabila ada siswa yang pasif. Pembelajaran konstruktivistik ini tidak cocok untuk siswa pasif. Yang kedua, siswa belajar secara konsep dasar, tidak pada keterampilan dari siswa itu sendiri. Yang terakhir, dalam pembelajarannya tidak memusatkan pada kurikulum. Yang terakhir yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik merupakan teori yang memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia. Artinya, proses belajar dianggap berhasil apabila si pembelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Aplikasi teori belajar humanistik. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada roh atau spirit selama proses pembelajaran yang diwarnai metode-metode yang diterapkan. Yang pertama, peran guru dalam teori ini adalah menjadi fasilitator bagi para siswa dengan prinsip-prinsip belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan. Yang ketiga, siswa mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang keempat, belajar menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang kelima, tugas belajar mengancam diri lebih mudah dirasakan apabila ancaman itu kecil. Yang keenam, bila ancaman rendah, siswa dapat merasakan
Pengalaman memperoleh cara belajar yang bermakna. Hal itu dapat tercapai jika siswa melakukan sendiri. Yang ketujuh, belajar akan lancar apabila siswa dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan siswa secara langsung dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Kesembilan, kepercayaan kepada diri siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk